Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dedi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani bertemu dengan 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Dan beliau pun berharap pertemuan dengan 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia ini dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan para generasi muda serta menjadi ajang tukar gagasan dan memperluas jejaring secara nasional. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia yang dipilih oleh Human Development Universitas Indonesia. Puan mengajak para generasi muda untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya serta mengabdi kepada bangsa dan negara. Kegiatan ini bertujuan untuk menempa jiwa kepemimpinan para generasi muda serta ajang tukar gagasan dan memperluas jejaring secara nasional. Puan menilai kegiatan semacam ini sangat baik dan perlu diselenggarakan rutin setiap tahunnya. Ini suatu hal yang sangat positif sehingga anak-anak muda yang diwakili oleh ketua OSIS yang dari 32 provinsi tadi hadir bisa merasakan, melihat langsung dan mendapatkan pengalaman sehingga mereka bisa meneruskan pengalaman ini ke teman-temannya yang ada di sekolahnya. Jadi saya berharap acara ini atau kegiatan ini bisa berlangsung setiap tahun. Ya, sebagai generasi penerus bangsa, saya berharap mereka tetap semangat memperjuangkan cita-cita mereka, jangan pernah lelah menggapai cita-cita tersebut karena berjuang, belajar terus dan menggapai cita-cita itu adalah suatu hal yang penting untuk selalu dilakukan dalam membangun bangsa dan negara, dan saya memberikan keyakinan kepada mereka bahwa setiap perjuangan itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik walaupun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Generasi muda saat ini sangat kritis khususnya dalam mengikuti isu-isu politik dalam negeri. Oleh karenanya, DPR RI selalu membuka ruang kepada masyarakat untuk dapat melihat langsung bagaimana proses penyusunan legislasi dan anggaran di DPR. Mario dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa terkait dengan pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi. Di sini Komisi 3 DPR RI menilai Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih adalah kandidat terbaik sehingga diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan analisis yang tajam mengenai persoalan hukum dan konstitusi di Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih diharapkan dapat menjadi penjaga konstitusi yang melindungi masyarakat melalui putusan-putusan yang berkeadilan. Komisi 3 DPR RI memastikan Hakim Konstitusi yang terpilih nantinya adalah kandidat yang terbaik. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari menjelaskan, kualitas kandidat Hakim Konstitusi dapat dilihat dari track record dan prestasi saat kandidat menjalankan tugas yang sebelumnya. Kualitas putusan juga menjadi indikator sejauh mana kemampuan calon hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, kandidat hakim juga harus memiliki pemahaman dan kemampuan analisis yang tajam mengenai persoalan hukum dan konstitusi di Indonesia. Oleh karena itulah maka di dalam proses seleksi ini perlu untuk melihat rekam jejak dari para calon, ya. Apa saja pengalaman pengabdiannya, ya. Terus apa saja prestasinya selama mendapatkan tugas di dalam pekerjaannya barangkali. Terus yang kedua, apa yang menjadi pokok-pokok pikirannya. Nah, pokok-pokok pikiran ini tertuang paling tidak kita bisa telusuri dari makalah yang memang menjadi syarat dari proses seleksi ini. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wiyanto berpandangan, sebagai pihak yang berwenang menguji undang-undang, Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memahami dinamika dan kompleksitas penyusunan undang-undang. Bagaimana sulitnya kita membuat suatu undang-undang dan bagaimana keputusan suatu undang-undang itu diambil oleh semua fraksi yang ada di DPR yang merupakan wakil-wakil daripada partai-partai yang juga ini adalah merupakan sistem daripada pembuatan undang-undang. Ken dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, terkait dengan bisnis media sosial dan juga e-commerce, di sini agar tidak merugikan pedagang konvensional, Komisi 6 DPR RI berharap pemerintah segera mengkaji perizinan platform untuk menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Desakan untuk menutup platform media sosial dan e-commerce datang dari pedagang konvensional karena dinilai merugikan bisnis mereka di pasar fisik. Untuk itu, pemerintah harus segera merumuskan kebijakan mengenai e-commerce dan media sosial agar tidak terjadi kanibalisme antar pengusaha. Perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih membeli barang secara daring dimulai sejak pandemi COVID-19. Platform e-commerce saling bersaing menarik minat pembeli dengan harga yang murah serta kemudahan dalam bertransaksi. Namun di sisi lain, platform e-commerce ternyata menciptakan disrupsi yang terlalu besar sehingga memberikan dampak bagi pedagang konvensional. Anggota Komisi 6 DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan, pemerintah perlu mengkaji perizinan platform untuk menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Seperti TikTok, ini kan satu fenomena yang sangat baru di saat regulasi kita memang belum bisa mengatasi atau belum disediakan. Jadi kemajuan teknologi, digital, dan juga internet yang sangat cepat, tetapi di sisi lain regulasi itu kan masih sangat lambat, sehingga ketika kehadiran TikTok ini udah masuk ke ruang-ruang pasar kita dan juga menyentuh para pelaku UMKM, maka kita juga agak kedandapan ya. Nah, yang saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kajian lebih mendalam, undanglah para ahli, kemudian juga para pihak yang terkait selain TikToknya, tapi perlu juga untuk dilibatkan para pelaku UMKM atau dalam hal ini adalah kementerian yang memang membidangin UMKM atau pelindungan UMKM seperti Kemenkop misalnya seperti itu. Agar tidak tergerus semakin jauh, pelaku UMKM juga harus meningkatkan kualitas produknya serta memanfaatkan media tersebut secara maksimal. Aditya dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, kita masih akan membahas terkait dengan bisnis media sosial dan juga e-commerce, yang dimana penjualan barang melalui media sosial dan juga social commerce akhir-akhir ini ramai dibahas di permukaan publik. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang.
Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, selain banyaknya keluhan dari para pedagang konvensional, maraknya perdagangan di social commerce juga dinilai menjadi pintu untuk barang-barang impor ilegal. Oleh karena itu, DPR RI berharap adanya aturan yang mengatur mengenai pasar UMKM digital yang sehat dan juga mencegah penguasaan algoritma. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Beberapa waktu lalu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengusulkan pelarangan TikTok sebagai tempat berjualan. Alasannya, platform tersebut telah melakukan monopoli lewat konsep social commerce. Lewat kemampuannya mempengaruhi pengguna untuk berbelanja daring hingga melakukan penjualan dan pembayaran di dalam platform yang sama. Amerika Serikat dan bahkan Cina sebagai tempat kelahiran TikTok sudah lebih dulu menetapkan kebijakan yang membatasi ruang gerak platform digital agar tidak mengancam perekonomian negaranya. Menurut laporan We Are Social, TikTok punya 1 miliar pengguna di seluruh dunia per April 2023. Pengguna TikTok paling banyak masih berasal dari Amerika Serikat. Sementara Indonesia ada di peringkat kedua dengan jumlah mencapai 112,9 juta pengguna. Sementara itu, berdasarkan laporan Circlo and Refinery, nilai total pendapatan dari penjualan barang dan jasa melalui social commerce di Indonesia tahun 2022 melonjak 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 25 juta dolar Amerika atau senilai 384 miliar rupiah. Perlu ada pembenahan regulasi untuk melindungi pelaku UMKM domestik dari ancaman praktik persaingan yang tak sehat. Apalagi, barang yang diperjualbelikan merupakan hasil impor dari luar negeri yang rentang harganya jauh lebih murah daripada produk serupa milik UMKM. Ketika pasar dibanjiri barang dengan harga yang sedemikian murahnya, mau tidak mau, pelaku UMKM di platform digital lain juga akan ikutan membanting harga. Kalau kondisi ini dibiarkan terlalu lama, otomatis UMKM yang notabene adalah motor perekonomian nasional jadi sulit berkembang dan akan bertumbangan. Jadi yang pertama adalah platform social commerce tidak boleh sekaligus menjadi produsen. Tentu kita bisa pahami kalau dia sebagai produsen kemudian social commerce juga bertindak sebagai marketing dan sebagainya, tentu ini akan berdampak kepada harga dan lain-lain yang lain. Kemudian juga dibatasi bahwa nilai yang masuk dari barang import itu $100. Jangan sampai kemudian misalnya hanya jepit buatan Cina mereka bisa jual Rp1.000. Ini kan lahannya UMKM. Nah, seperti tekstil ya di Tanah Abang misalnya. Jadi mereka offline sepi, tapi online-nya kan juga sepi juga mereka. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bersaing dengan produk-produk impor yang banyak masuk ilegal. Itu kan harganya murah. Jadi bukan thrifting aja, tapi barang-barang impor yang diimpor secara ilegal masuk, mereka merubah-rubah HS code dan sebagainya. Nah, karena dia ilegal kan tidak ada penerimaan negara. Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang menjadi penggerak utama roda perekonomian, dan transformasi mereka ke dunia digital merupakan keniscayaan yang tidak terhindarkan. Untuk itu, DPR dan pemerintah perlu segera menyusun aturan untuk menciptakan pasar UMKM digital yang sehat dan mencegah penguasaan algoritma. Para pelaku UMKM juga harus didukung agar naik kelas melalui kemudahan terhadap akses pembiayaan.
yang bisa mendorong dan bisa memfasilitasi agar UMKM kita ini benar-benar naik kelas. Karena selalu setiap kali pemerintah bilang bahwa UMKM kita nih harus naik kelas, harus naik kelas, harus naik kelas. Nah, gimana caranya naik kelas kalau kemudian UMKM ini tidak difasilitasi, tidak didampingin, tidak kemudian didukung, tapi juga sekaligus dilindungin. Nah, nggak main-main, ini kan ada 64 juta ya pengusaha UMKM kita, dan memang kita tidak bisa menolak perkembangan zaman yang terkait dengan era digitalisasi. Oleh karena itu pemerintah benar-benar perhatikan ini pembinaannya gitu loh, punya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka. Ini keluhan dari para pedagang Tanah Abang ini kan sekarang lagi viral di mana-mana, dan memang dampaknya luar biasa bagi mereka. Kemampuan beradaptasi di era digital menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk mampu bertahan agar tidak punah. Namun, musuh UMKM bukan hanya kehadiran dunia digital, melainkan juga pemain kelas kakap yang berani menjual rugi demi merusak pasar. Sesegera mungkin, revisi Permendak untuk melindungi UMKM harus dilakukan. Kelambanan menyusun aturan akan berakibat fatal bagi UMKM karena notifikasi promo barang impor murah terus muncul setiap menit di ponsel masyarakat. Selanjutnya pemirsa, pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa APBN 2024 menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak ekonomi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 2.781 triliun rupiah dan belanja negara 3.304 triliun rupiah dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Anggota Badan Anggaran DPR RI Hamka Bachokadi mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi tersebut sudah melalui pengkajian yang baik.
Untuk mewujudkannya, Hamka mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan seluruh instrumen APBN di tahun 2024. Simak laporan selengkapnya dengan rekan kami, Vincent Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2, tepatnya pada pembahasan untuk rapat paripurna yang membahas mengenai pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN 2024. Dan saat ini saya telah bergabung dengan salah satu anggota DPR RI, yaitu Bapak Hamka. Pak, mengenai pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,2%, seperti apa Pak? Apakah sudah relevan? Iya, itulah pertumbuhan yang menjadi target kita itu sudah dieksersis sedemikian rupa dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang kita alami, baik tren naik dan tren turun dalam pertumbuhan ekonomi, itu kita sudah analisa dengan baik. Artinya apa? 5,2% pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan itu dengan catatan bahwa seluruh instrumen fiskal dan keuangan itu harus bekerja secara optimal. Harus didorong seoptimal mungkin. Makanya belanja negara sekarang itu jumlahnya kurang lebih 3.325 triliun. Artinya suatu belanja yang besar. Nah oleh karena itu dengan belanja itu dikirim ke daerah 800 triliun lebih termasuk dana desa. Belanja KL dan sebagainya. Seluruh belanja-belanja, apa itu belanja KL, transfer daerah, dana desa, itu diharapkan terjadi suatu multiplier efek ekonomi terhadap mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah oleh karena itu pemerintah diharapkan sesuai apa yang disampaikan dalam rapat-rapat kemarin bahwa seluruh janji-janji presiden yang masih tersisa harus dituntaskan tahun 2024. Artinya lebih jauh bahwa dengan belanja pemerintah yang kurang lebih 3.325 triliun tadi itu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kuat lagi, investasi dikencangkan, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial untuk kesejahteraan, stunting, dan sebagainya, utamanya kemiskinan ekstrim. Itu semua harus dilakukan secara simultan. Karena ketersediaan dana yang cukup besar. Sekarang ini peran pemerintah, kita dorong pemerintah, kita mempush pemerintah, kita mengontrol pemerintah bagaimana menggunakan dana APBN ini, belanja negara 3.325 triliun lebih ini dapat dioptimalkan dan sekaligus tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan 5,2%. Itu menurut saya ya. Mengenai stunting yang di angka 14%, di bawah 14% kan juga masih ada proyek untuk pembangunan IKN. Apakah ini nantinya bisa dapat secara bersama-sama Pak? Ya, saya kira kami sudah pertimbangkan. Di dalam alokasi belanja negara, apa yang menjadi fokus perhatian, stunting, kemiskinan ekstrim, itu juga menjadi fokus dari pemerintah. Tidak terpengaruh dengan pembangunan IKN. Pembangunan IKN memang kita sudah hitung secara cermat. Anggaran-anggaran yang tersedia untuk itu sumbernya memang sudah harus dipikirkan dengan baik. Sehingga tidak terpengaruh dengan pembangunan IKN dengan penyelesaian stunting, penyelesaian miskin ekstrim, dan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itulah yang menentukan sumber-sumber pendapatan itu bisa diperoleh. Nah makanya pemerintah menjaga fiskalnya, menjaga moneternya, menjaga kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter ini lebih berfungsi dengan baik. Catatan saya, ayo mari kita sama-sama kontrol, mari kita sama-sama ikuti, kendalikan terutama DPR untuk mengarahkan kepada suatu tujuan yang diharapkan dengan pertumbuhan 5,2. Oke? Oke siap Bapak. Terima kasih Bapak atas sediaan waktunya.
Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota DPR, yaitu Bapak Amka, di mana pemerintah bersama-sama untuk menjaga dari kebijakan fiskal maupun moneter dalam menjaga APBN 2024. Saya Vincent Aldi, terima kasih atas perhatiannya dan kembali ke studio. Baik pemirsa, selanjutnya apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen Media Nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Nazia Sudirja. Baik, terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang menjadi headline di media online pada hari ini. Dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 8 DPR RI harapkan BPIH bisa ditetapkan November 2023. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa saat ini, di sini Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Tubagus Aceh Hasan Syazili mengatakan Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah akan segera membahas dan menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun depan. Hal tersebut perlu dilakukan agar memudahkan para jemaah melunasi biaya haji karena memiliki waktu yang lebih panjang. Aceh menjelaskan fungsi DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu menyusun atau membuat regulasi haji yang meliputi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh serta pengelolaan dana haji, menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan pengawasan terhadap pelaksanaan maupun
maupun penyelenggaraannya. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yakni terkait dengan Komisi 3 DPR RI transparan lakukan uji kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti yang Anda lihat di layar kaca ini pemirsa, di sini anggota Komisi 3 DPR RI Andi Rio Idris Pajalangi menegaskan bahwa Komisi 3 DPR RI akan transparan dan objektif dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 8 calon hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan posisi Wahidudin Adams yang digelar hari ini Senin 25 September 2023. Andi Rio menilai tantangan terbesar dari para calon hakim konstitusi yang mengikuti uji kelayakan adalah perselisihan pemilu di tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu pemirsa, jabatan hakim konstitusi sangat berpengaruh dan menjadi wakil Tuhan dalam memutuskan kebenaran serta keadilan. Hakim yang terpilih diharapkan dapat selalu menjaga netralitas dan integritas tentunya. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Komisi 8 DPR RI harapkan BPIH bisa ditetapkan November 2023 serta Komisi 3 DPR RI transparan lakukan uji kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi. Kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.